tabelnya. Setelah kita buka, lalu di sini kita isikan untuk yang bagian A, yaitu bagian pretest. Lalu di bawahnya kita buatkan nomor, kemudian soal 1. Kemudian ini kita tarik saja supaya tercopy sebanyak soal yang kita inginkan. Kita aktifkan lalu tarik. Nih sampai soal kita sampai 5, maka otomatis terbentuk sampai soal 5. Lalu jumlah peserta, ini kebetulan peserta kita ada 40, maka kita copy, tarik ke bawah sampai 40. Kemudian kita buatkan semuanya di tengah. Selanjutnya kita blok semua supaya kita buatkan tabelnya. Lalu kita setelah blok, kita pilih yang ini, pembuat tabel. Ini untuk di tengah semua. Kemudian untuk buat tabel, kita pilih ini, jadi 2 kali kita blok karena tadi ada kesilapan sedikit. Kita pilih tanda yang ini untuk membuatkan tabelnya. Kita pilih all border. Lalu kalau mau pilih huruf Times Roman, kita pilih yang ini. Lalu kita pilih hurufnya, misalnya kita mau buat huruf yang standar, yaitu Times Romans. Setelah kita ketemu, kita klik saja, lalu fontnya kita buatkan 12 misalnya. Nah, setelah itu kita blok aja ini semua. Kita membuatkan untuk bagian kedua, yaitu bagian post testnya. Kita buatkan di sampingnya. Kita kopikan saja. Lalu kita buat ini bagian B, yaitu post test. Nah, setelah selesai, baru kita ambil data yang sudah ada. Bagaimana cara nyusun tabel ini bisa dilihat di video-video kita sebelumnya, juga di channel kita ini, yaitu channel Polita Ilmu. Lalu kita copy untuk dari soal 1, bagian pretestnya kita pindahkan ke lembaran Excel yang sudah kita buat. Ini kita Ctrl V. Lalu karena di sampingnya post test, bisa sekalian langsung post testnya kita pindahkan post test untuk soal nomor 1-nya. Kita buat Ctrl C, setelah kita blok, lalu kita bawa ke lembaran, lalu Ctrl V. Begitu juga untuk nomor 2, kita blok dulu semua pretestnya. Pretest soal nomor 2 kita blok. Kemudian setelah terblok semua, Ctrl C. Kita bawa ke lembaran yang mau kita buat, Ctrl V. Lalu yang bagian post test. Dengan cara yang sama, kita blok, lalu Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Nah, dengan cara yang sama untuk nomor 3 dan nomor 4, dengan cara yang sama juga untuk yang Nah, untuk nomor 5-nya kita kopikan juga semua. Begitu juga untuk post test yang nomor 5. Kita blok. Setelah itu baru kita bawakan ke lembaran berikutnya, lalu Ctrl V. Nah, setelah ini selesai semua, maka berikutnya kita buka SPSS kita.
Kita tunggu sebentar supaya dia terbuka dulu. Setelah terbuka, maka di variable view kita tuliskan, ketikkan di sini yaitu soal underscore. Lalu kalau kita mau mengkopinya ke bawah juga boleh. Caranya yaitu kita isikan dulu di sini soal 1. Setelah kita isi soal 1, ini kita harus buat dulu ya soal 1, lalu kita copy hanya sampai dari soal sampai underscore-nya saja. Kemudian kita Ctrl P ke baris kedua. Ini kita tutup aja. Lalu buatkan di sini 2, kemudian Ctrl V lagi, kita tutup ini. Kita buatkan 3-nya. Kemudian Ctrl V, kita buatkan 4-nya. Setelah tadi dari yang bagian pertama kita blok, lalu kita buat Ctrl C. Berikutnya kita buatkan Ctrl P. Nah, setelah selesai sampai 5, kita klik data view, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita buka program Excel yang udah kita buat tadi. Ini kita blok aja semua. Lalu Ctrl C. Setelah terblok semua, kita bawa ke SPSS, kemudian Ctrl V. Selanjutnya kita pilih Analyze. Lalu kita pilih Scale. Kemudian kita pilih. Selanjutnya kita pindahkan datanya. Boleh satu-satu atau mau sekaligus kita blok aja. Lalu sekali memindahkan. Kemudian kita pilih statistik. Lalu kita pilih centang yang ini. Kemudian continue, lalu kita klik OK. Maka kita peroleh hasil perhitungannya adalah reliability statistiknya yang ini. Ini kita copy saja. Kita bawa ke program Word. Kita buatkan dia di Word. Ini kita klik copy, klik kanan, lalu klik copy, lalu kita kopikan ke Word. Lalu ini kita tambah kolomnya. Kemudian kita isikan di sini keterangan. Lalu kita lihat panduan nilai reliability statistiknya adalah ini 0,346. Nah, menurut Coolford bahwa kalau nilai sekian dia berada di sini 0,2 sampai 0,4, maka kategori reliabilitas rendah. Kita kopikan ke sini. Jadi kita peroleh bahwa untuk pretest ternyata reliabilitasnya sangat rendah. Ini bisa kita rapi-rapikan. Nih, berikutnya kita cari untuk yang post-test. Maka caranya kita balik lagi ke SPSS-nya. Ini kita hapus saja yang pretest tadi. Kita blok semua, lalu delete. Kita klik ini. Kemudian kita buka Excel kita tadi, lalu kita copy semua nilai yang dari post-test. Ini Ctrl C, kita buka SPSS kita, lalu Ctrl V. Maka semua secara otomatis tercopy. Lalu kita pilih Analyze, Scale, Reliability Analytic. Nah, ini karena tadi kita baru mengolah pakai SPSS, otomatis dia sudah berpindah datanya. Pilih statistik, kita centang ini kalau belum.
lalu continue, kemudian kita klik OK. Maka kita dapatkan hasilnya ini. Ini kita klik kanan, lalu copy, kita bawa ke Word. Lalu Ctrl V. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Kita buatkan tabel untuk keterangan, kita tambah kolomnya. Kita kopikan aja ini. Di sini keterangan. Maka kalau kita lihat dari indikator untuk reliabilitas statistiknya, ini adalah minus 0, maka kalau dia minus itu maka berarti tidak reliable. Maka dari sini kita bisa simpulkan atau tuliskan bahwa untuk data post-test kita itu tidak reliable. Kita tuliskan di keterangannya untuk post-test, kebetulan data kita ternyata hasilnya tidak reliable. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.